Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy, DP 19010038. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang bukti 23 sampai bukti 31. Yang pertama yaitu bukti 23, yaitu diminta dokumen ini merupakan bukti tagihan untuk biaya pencetakan kop surat dan amplop. Pengerjaan ini pada prinsipnya sama dengan pengerjaan bukti 5 dengan catatan bahwa yang didebit adalah rekening persediaan perlengkapan. Diminta buatlah cek nomor 46. Ingat, buku cek dimulai dengan nomor 46. Lihat penjelasan di halaman 12 untuk membayar tagihan biaya telepon. Isilah bagian lembar utama dan lembar bonggol cek dengan benar. Kedua, tulislah tanggal dan nomor cek pada ruang kap yang tercantum dalam tagihan. Seperti ini kapnya. Ada tanggal diterima, disetujui oleh, tanggal dibayarnya, nomor cek. Selanjutnya diminta sobeklah lembar utama cek dalam bonggolnya dan masukkanlah cek tersebut ke dalam arsip dokumen dikirim, atau catatan dianggap cek tersebut dikirim ke PT Grafika Rahayu. Selanjut, simpanlah tagihan dalam arsip kantor. Dan yang terakhir, catatlah pengeluaran cek ini ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan menggunakan data yang tercantum dalam bonggol cek. Ini bukti 23. Kita diminta mengecek apakah ini sudah benar atau belum. Dan ini ceknya sesuai dengan bukti. Selanjutnya kita tulis ke dalam buku merah, yaitu jurnal pengeluaran kas, yaitu tentang PT Rahayu Grafika. Nomor ceknya 046, nama rekening biaya percetakan, jumlahnya 2.400.000 dan dikredit 2.400.000. Selanjutnya yaitu bukti 24. Dokumen ini merupakan bukti kas masuk yang dibuat oleh UD Antartik Sport untuk penerimaan cek melalui pos, atau jadi tidak termasuk penerimaan kas secara langsung melalui mesin register kas. Bukti ini dibuat oleh UD Antartik Sport pada saat cek diterima. Apabila saudara menemukan bukti secara semacam ini, tugas-tugas yang harus saudara kerjakan ialah sebagai berikut. Yang A, tentukan apakah si pembayar atau debitur menerima potongan atau tidak. B, catatlah penerimaan cek tersebut dalam jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Arsipkan bukti ini dalam arsip kantor. Ini bukti 24. Bukti 24 ini dirobek, dimasuk ke dalam arsip kantor. Dan ini jurnalnya, yaitu tanggal 6 Januari 2003. Keterangannya pelunasan piutang nomor 136. Piutang dagangnya sejumlah 29.248.000. Potongan penjualan di debit yaitu 596.900 dan kas di debit senilai 29.845.000. Ini buku pembantu piutangnya. Selanjutnya yaitu bukti 25, sama dengan pengerjaan bukti 7. Diminta catatlah transaksi penjualan secara kredit dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang. Ini bukti 25 dan ini jurnal penjualan dari CV Marathon. Tanggal 8 Januari 2003, nomor faktur 016. Keterangan CV Marathon, terminnya 2/10, N/30. Ref contreng, jumlahnya 24.210.
Dan ini buku pembantu piutangnya. Tanggal 8 2003 Januari, keterangan faktur 016 dan 30. Ref CPN strip 1, debitnya 24.210 dan di debit saldonya 24.210. Dan diminta simpanlah faktur penjualan yang telah di jurnal tersebut ke dalam arsip faktur penjualan. Bukti 25 ini kita robek lalu dimasuk ke dalam arsip faktur penjualan. Selanjutnya yaitu bukti 26, sama dengan pengerjaan bukti 9. Ini sama dengan bukti 9 yang bukti 26 tadi. Diminta periksalah kebenaran perkalian dan penjumlahan dalam faktur pembelian. Jika benar, cantumkan para saudara pada ruang yang tersedia pada kap di atas faktur. Dan ini bukti 26 tadi dari PT Jaya Wijaya. Diminta kita jumlahkan kembali supaya hasilnya benar atau tidaknya. Kuantitas 50 buah dikali dengan harga unit 180 juta, yaitu jumlahnya 9 juta, itu sudah betul. Lalu 15 buah tenda trail dikali 890 juta, jumlahnya 13.350.000, itu sudah betul. Selanjutnya 25 buah net badminton, harganya yaitu dikali dengan 30 juta, itu jumlahnya 750.000, sudah betul. Jadi jumlah semuanya 23.100.000. Maka kita total perkalian kita sudah oke kan. Dan selanjutnya diminta catatlah faktur pembelian ke dalam jurnal pembelian dan buku pembantu utang. Tanggal penjurnalan adalah tanggal faktur diterima, bukan tanggal faktur itu sendiri. Dan ini tanggalnya tanggal 8 Januari 2003. Selanjutnya, tulislah nomor halaman jurnal dalam ruang yang tersedia pada kap di atas faktur. Halaman jurnalnya yaitu ada di buku pembantu utang halaman 16. Lalu tulislah halaman jurnal itu 16. Selanjutnya, tentukanlah tanggal terakhir periode potongan dan tulislah tanggal tersebut pada ruang yang tersedia pada kap di atas faktur atau tanggal jatuh temponya, yaitu 8 Februari 2003. Selanjutnya, simpanlah faktur pembelian yang telah dijurnal ke dalam arsip faktur pembelian yang diurutkan berdasarkan tanggal terakhir periode potongan. Selanjutnya, bukti 26 ini kita masukkan ke dalam arsip faktur penjualan ini. Selanjutnya yaitu tanggal 9 Januari, yaitu bukti 27. Sama dengan pengerjaan bukti 24. Ini dia pengerjaannya. Tentukanlah apakah si pembayar atau debitur menerima potongan atau tidak. Catatlah penerimaan cek tersebut dalam jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Arsipkan bukti ini dalam arsip kantor. Ini bukti 27. Jumlahnya Rp10.607.000. Dan ini buku pembantu piutang dari PT Bintang Timur, yaitu tanggal 8 Januari 2003. Keterangannya pelunasan piutang di kredit 10.607.000. Dan ini jurnal penerimaan kas dari PT Bintang Timur tadi, yaitu tanggal 9 Januari 2003. Nomor ceknya 85. Piutang dagang kredit sejumlah 10.394.000 dan potongan penjualan di debit 212.000. Potongan penjualan di debit 212.140 dan kas di debit senilai Rp10.607.000. Selanjutnya itu bukti 28 sama dengan pengerjaan bukti 8. Diminta
saudara diperintahkan untuk membuat cek guna membayar utang kepada PT Tuan Dermawan. Tugas-tugas yang harus saudara kerjakan sama dengan tugas-tugas pada bukti 5 di atas. Selain itu, catatlah juga bukti ini ke dalam buku pembantu utang. Arsipkan bukti 8 ini dalam arsip kantor. Kita diminta membuat cek nomor cek 047 yaitu tanggal 9 Januari 2003 dari Dinas Kesehatan. Dia sejumlah 1 juta. Cek ini disobek dari bongkol cek ini tadi, kita ambil lembar utamanya, dimasukkan ke dalam arsip dokumen dikirimkan. Ini bukti 28 tadi. Tariklah cek sebesar 1 juta rupiah untuk Dinas Kebersihan. Catatlah pengeluaran ini pada rekening biaya lain-lain. Lalu jurnal pengeluaran kas yaitu tanggal 9 Januari 2003 dari Dinas Kebersihan. Nomor ceknya 047, nama rekeningnya biaya lain-lain, jumlahnya di debit 1 juta dan kas di kredit 1 juta. Lalu bukti 8 ini dirobek terus dimasukin ke dalam arsip kantor. Selanjutnya yaitu bukti 29 sama dengan pengerjaan bukti 9. Ini dia pengerjaannya. Periksalah kebenaran perkalian dan penjumlahan dalam faktur pembelian dan seterusnya. Kita diminta total perkalian ini sudah oke atau belum. Jadi 25 dos kuantitas dikali dengan harganya 315 juta, jadi hasilnya 315.000. Jadi hasilnya sudah betul 7.875.000. Dan 10 buah kuantitas pakaian air medium dikali dengan harga 800.000 yaitu 8 juta. Itu sudah betul. 75 dikali dengan 525.000 jumlahnya 39.375.000. Itu sudah betul juga. Dan 5 buah dikali dengan harga 1.480.000 jumlahnya 7.400.000 rupiah. Itu sudah betul. Jadi jumlah keseluruhannya senilai 62.650.000 rupiah. Maka kita isilah, kalau total perkalian itu sudah oke, kita kasih tanda tangan atau contreng. Halaman jurnal yaitu dari buku pembantu piutang halaman 12. Ini dari tanggal 9 Januari 2003, keterangannya faktur 956 di kredit 62.650.000 dan di saldo kredit 76.650.000. Lalu bukti 29 ini dirobek dimasuk ke dalam arsip faktur pembelian. Dari PT Maranatha ini dibuat jurnal pembeliannya yaitu tanggal 9 Januari 2003, nomor fakturnya 956, tanggal 9, keterangan PT Maranatha, termin 2/10 N/30, yaitu jumlahnya 62.650.000. Selanjutnya yaitu bukti 30 sama dengan pengerjaan bukti 7. Ini dia pengerjaan bukti 7. Ini bukti 30 dari untuk PT Wijaya Kusuma. Diminta dibuat dalam buku pembantu piutang tanggal 8 2003 Januari. Keterangannya faktur 017 N/30,
kreditnya Rp60.500.000 dan di debit saldo Rp60.500.000. Lalu dibuat dalam jurnal pembelian, lalu dibuat ke jurnal penjualan maksudnya, yaitu tanggal 8 2013 Januari. Yaitu nomor fakturnya 017, keterangan PT Wijaya Kusuma, terminnya 2/10 N/30, jumlahnya Rp60.500.000. Selanjutnya yaitu bukti 31 sama dengan pengerjaan bukti 24. Ini bukti 24 pengerjaannya, yaitu tentukanlah pasti pembayar atau debitur menerima potongan atau tidak, dan seterusnya. Ini bukti 21, jumlahnya Rp12.85.300. Keterangannya pelunasan piutang. Ini jadi di buku pembantu piutangnya PT Gema Nusantara, yaitu tanggal 8 Desember 2003. Kreditnya Rp12.583.000. Dan jurnal penerimaan kas di buku merah, yaitu tanggal 9 Januari 2003. Pelunasan piutang nomor cek 76, piutang dagang atau di kredit, yaitu Rp12.595.000 dan potongan penjualan di debit Rp257.000, kas di debit itu berjumlah Rp12.853.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.